Naskah Kalapurbaka tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah disimpan dalam peti nomor 13 dengan kode lontar 506 atau disebut Kropak 506. Naskah berasal dari daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Naskah lontar Kalapurbaka ini ditulis di atas daun lontar berukuran 24,5 cm x 2,8 cm, terdiri dari 10 lempir ditulis depan dan belakang, dan diapit oleh kayu hitam berukuran 25 cm x 3 cm. Blok teks 21 cm x 2,2 cm dengan 3 baris tulisan pada tiap lempirnya, kecuali lempir awal yang ditulisi pada bagian belakangnya dan lempir akhir pada bagian muka. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda kuno dan aksara menggunakan aksara Buddha atau aksara gunung. Bahasa Sunda kuno ini masih bisa dikenali oleh pembaca awam orang Sunda. Kondisi naskah dalam keadaan baik dan dapat dibaca secara jelas meskipun beberapa lempirnya berlubang dan rompang. Keberadaan naskah Kalapurbaka disebutkan dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Hayang nyaho disakue ning carita ma, Damarjati, Sang Hyang Bayu, Jayasena, Sedamana, Pujayakarma, Ramayana, Adiparwa, Korawa Sarma, Bima Sorga, Ranggalawe, Boma, Sumana, Kalapurbaka, Jarini, Tantri, Sing Sawatek carita mementanya. Bila ingin tahu semua cerita seperti Damarjati, Sang Hyang Bayu, Jayasena, Sedamana, Pujayakarma, Ramayana, Adiparwa, Korawa Sarma, Bima Sorga, Ranggalawe, Boma, Sumana, Kalapurbaka, Jarini, Tantri, ya segala macam cerita, tanyalah dalang. Naskah ditulis tidak diketahui karena tidak tercantum dalam kolofon atau candra sengkala di dalamnya. Menurut Aditya Gunawan, aksara yang digunakan mirip dengan Kidung Subrata Lontar 56B yang berangkat tahun 1632 Masehi. Sepertinya naskah ditulis dalam kisaran tahun 1632 Masehi. Demikian menurut Gunawan. Namun demikian, kepercayaan terhadap Batara Kala sudah cukup tua. Jika ada naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang ditulis tahun 1518 Masehi saja sudah menyebutkan adanya naskah Kalapurbaka, berarti usia kisah tentang Batara Kala telah hadir jauh sebelumnya. Naskah diawali dengan cerita perkelahian antara Sang Hyang Tiga dan Sang Hyang Kala. Diceritakan pula bahwa ada anak Batara yang bernama Sang Ratu Maya, merasa rindu pada anaknya karena sudah lama tidak berjumpa. Batara, sang ayah, menyuruh Batari membawa bahan untuk makan sirih bila hendak menjumpai anaknya. Setibanya di pertapaan Sang Ratu Maya, Batari kemudian memberikan bahan untuk makan sirih.
sebagaimana titah Batara. Batari tidak menyadari bahwa Batara telah sampai lebih dahulu di pertapaan Sang Ratu Maya, bahkan Batara telah mengubah wujudnya menjadi Sang Ratu Maya. Karena keinginan birahinya, Batara mengejar Batari sampai ke awang-awang. Karena tidak tertahankan, kama atau sperma Batara pada akhirnya jatuh ke pusaran air, dan kama atau sperma tersebut dimakan oleh lumba-lumba Gajah Mina. Dari kama atau sperma tersebut lahirlah seorang anak buruk rupa. Anak tersebut dibekali dengan berbagai kesaktian oleh Batara dan para dewata. Ketika suatu hari anak tersebut mendatangi Batara, sang ayah tercengah melihat anaknya yang buruk rupa. Setelah Batara meminta maaf atas kelakuannya dulu, sang ayah kemudian memberikan kesaktian dari semua dewa, yaitu Iswara, Brahma, Mahadewa dan Wisnu. Batara kemudian memberikan nasihat kepada anaknya sekaligus memberinya nama, yaitu Sang Bangbang, Sang Kamasalah, Sang Keteriti, Sang Buta Tua, Sang Salah dinasehati tentang tempat-tempat yang semestinya menjadi tempat tinggalnya. Teks diakhiri dengan jampe atau mantra yang menyebutkan nama-nama ratu dan tempat berdiamnya.